3 tahun berlalu sejak tragedi paling kelam dalam sejarah persepak bolaan Indonesia, tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Peristiwa yang merenggut nyawa 135 orang dan membuat ratusan lainnya terluka parah. Meski telah lewat 1000 hari, bayang-bayang duka masih membekas erat pada penyintas Kanjuruhan. Salah satunya Muhammad Alvan. Meski mengaku tak sering menonton Arema, remaja 21 tahun ini tak mau melewatkan pertandingan klub kesayangannya melawan Persebaya. Alvan ingat betul bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan sebelum pertandingan. Nyaris semua jalanan menuju stadion penuh. Itu ramenya udah nggak kayak biasanya, Mas. Itu saya dari nyampe stadion itu parkirnya nggak kayak biasanya, itu udah muter itu lewat kampung-kampung itu, Mas. Awal perjalanannya juga lewat kampung sawah-sawah gitu. Setelah berkeliling ke hampir semua pintu masuk, akhirnya Alvan berhenti di depan gate 13 yang dirasanya tak seramai pintu-pintu lainnya. Namun saat ia hampir mendapat giliran antrian masuk, Alvan seolah merasakan sesuatu. Itu nungguin dari pintu 14 rame, terus cari tempat di 13 nggak lumayan rame. Itu di tribun 13 dari pertama itu firasatnya udah nggak enak, tiba-tiba kayak mau pindah aja gitu, nggak kayak biasanya nonton bolanya. Bahkan setelah berada di dalam, Alvan mengaku sama sekali tak menikmati jalannya pertandingan. Dirinya bahkan memutuskan untuk pindah dari tribun 13 karena merasa tak nyaman. Itu udah nggak seperti biasanya, Mas. Itu kayak pertandingan itu udah beda gitu. Itu udah firasat nggak enak, jadi tiba-tiba pindah. Puncaknya, 3 menit setelah terdengar peluit panjang wasit, Arema kalah 2-3 melawan Persebaya. Penonton pun mulai memaki pemain dan ofisial Arema. Bahkan beberapa di antaranya tampak turun ke lapangan dan mengarah ke bangku cadangan pemain. Itu banyak yang teriak-teriak sama yang banyak kok satu orang yang turun itu, Mas. Itu penyebabnya itu, Mas. Cuma kalau satu orang itu nggak turun mungkin nggak akan kejadian itu. Suasana mulai tampak kacau. Penonton pun terlibat bentrokan dengan petugas keamanan. Ya turun, kelihatan banyak orang kayak dipukulin gitu. Habis itu banyak orang yang nggak terima gitu. Oh, nggak terima ikut turun? Iya, ikut turun. Dan akhirnya, dentuman suara tembakan gas air mata mulai terdengar. Tak hanya sekali, tetapi puluhan kali. Yang fatal, beberapa dari tembakan justru mengarah ke tribun. Sempat gas air mata itu pas banyak orang lari-larian naik ke atas, dari situ ditembakin, Mas. Gas air mata? Iya, cuma salahnya polisinya itu nggak nembakin yang di lapangan, Mas, yang di dalam atasnya tribun. Oh, itu juga ditembakin? Iya, ditembakin. Perih gitu, Mas, sakit dada, Mas. Sakit banyak? Iya, banyak, Mas. Kayak mual gitu, Mas. Alvan dan ribuan penonton lainnya panik. Mereka berebut keluar untuk menghirup udara segar. Sayangnya, hampir semua pintu keluar masih dalam keadaan tertutup dan terkunci. Itu sekitaran 8:30 lah, Mas. Udah kacau itu, iya. Gelap, Mas? Iya, kacau itu, Mas. Nyata. Iya, sempet itu dari pintu 12, 13, 14 itu masih ditutup semua. Akhirnya cari alternatif naik tangga gitu ke pintu 10 yang agak keluarnya gitu. Itu pada jebolin pintu semua itu, Mas, sama jebolin tembok biar yang biasa keluar itu. Cari alternatifnya di situ. Disinilah Alvan menyebut detik-detik mengerikan yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Alvan melihat dengan mata kepalanya sendiri mereka yang terinjak-injak, bahkan diantaranya anak kecil. Banyak itu, Mas, pada kocar-kacir itu, Mas. Ada yang anak bayi-bayi gitu, sekitaran berapa tahun gitu. Akhirnya dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, serta menahan rasa sakit di bagian dadanya, Alvan bisa menerobos keluar stadion.
Berita tentang peristiwa ini pun terdengar ke orang tua Alvan yang langsung bergegas menuju Kanjuruhan. Dari TV kan saya lihat, tapi kan ada waktu ada kerusuhan itu, lalu saya mulai mikir itu, anak saya bagaimana kerusuhan itu, ya takut. Waktu itu ya cari kabar-kabar teman-teman, akhirnya kok anaknya ikut melihat ya. Akhirnya, Alvan berhasil ditemukan dan sempat dibawa pulang ke rumah. Namun sayang malam itu kondisinya semakin memburuk. Alvan bahkan hampir tak bisa bernafas sama sekali. Yang dikeluhkan kan sesak, iya sesak, berdebat itu udah merah. Penanganannya nggak khusus istilahnya. Alvan tak sendirian. Dian Putri, Aremanita berusia 25 tahun, juga turut menjadi korban insiden berdarah Kanjuruhan. Bahkan kondisi yang dialami Dian Putri jauh lebih parah. Tubuhnya sempat terinjak-injak, bahkan sampai mengakibatkan koma. Namanya Dian ini sempat muncul di Google, daftar yang meninggal. Itu sempat muncul. Saya sampai masak gitu, sampai nggak percaya. Sayangnya, setelah 2 tahun lebih saat berita ini ditulis, Dian masih belum mau diwawancarai tentang tragedi. Alhamdulillah sudah sehat, fisiknya sudah semua. Cuma terkendala mungkin untuk sekarang ini traumanya masih perubahan moodnya. Perubahan moodnya itu yang. Jadi belum bisa ya bertemu orang asing. Bisa cuma kayak tadi. Jadi habis apa gitu akhirnya hilang sesaat akhirnya. Untuk ditanya-tanya gini belum siap. Masih moodnya masih berubah-berubah ya. Gitu ya. Yang sedikit disesalkan oleh Denny sang ayah, beberapa hari sebelumnya dia merasakan sebuah firasat yang tak enak. Dirinya sempat ingin melarang Dian untuk pergi, namun keinginan putrinya terlalu kuat. 2 minggu sebelumnya saya mimpi Dian ini. Oh, gimana tuh Pak? Mimpi apa? Pokoknya mimpinya kejadian sedih, saya bangun langsung nangis. Kok firasat nggak enak, saya bilang ke istri, kalau untuk mungkin ke depan ini nggak usah pergi. Ya sudah. Bapak udah gitu ya? Sudah gitu saya. Reza, salah satu korban yang juga mengalami koma, menyebut sampai saat ini dia masih merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Bagian tulang wajahnya juga sempat remuk dan harus menjalani beberapa kali operasi. Jadi nggak bisa ngomong pun juga agak susah, soalnya kena tarikan gitu. Jadi pas waktu acara, habis acara kejadian, habis kena pukul itu udah nggak inget, terus dibawa sama temen pulang, habis itu langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tua. Kini, Stadion Kanjuruhan sudah berbenah. Beberapa bagian telah direnovasi untuk memenuhi standar FIFA dan keselamatan. Meski itu semua, tak serta-merta bisa menghilangkan trauma dari para penyintas tragedi Kanjuruhan. Tetap ya kita tetap tidak bisa melupakan apa yang sudah kita alami di 2022, yang mana kita mengalami tragedi yang semua masyarakat Indonesia sudah mengerti juga. Ya, harapan paling utama adalah dengan adanya stadion yang sudah seperti sekarang, saya rasa sudah bagus, keren. Ya, harapannya kejadian yang seperti dulu tidak terjadi kembali. Itu harapan paling utama kita.